Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua di channel Dul Motovlog. Nah, di video kali ini gua akan bahas mengenai stang flat bar. Yang gua akan bahas mengenai stang flat barnya adalah merek ProTaper. Dan di sini sebelumnya gua telah membeli dan juga sudah lakukan pemasangan sih, kalian lihat di videonya. Tapi sebelum itu gua mau liatin dari proses unboxing dan juga feeling gua setelah gua pasang di motor gua di CB 150R. Nggak usah lama-lama lagi. Sebelumnya kalian jangan lupa like biar gua lebih semangat buat konten serupa dengan ini atau konten-konten motovlog lainnya. Dan langsung aja kita ke video unboxingnya. Check it out. Oke guys, jadi ini adalah paket pembeliannya. Ini gua beli dari Shopee. Dan ini ya kita langsung cepat aja biar langsung ke unboxing. Ini paket yang gue beli yaitu stang flat bar Evo yang tipe high. Ini ada perintilan-perintilan lain juga yang gue dapetin dalam pembeliannya. Nah, ini adalah handguardnya. Jadi kita dapat juga handguard dari paket pembeliannya. Terus ini kita mau lihat dulu si stangnya. Jadi di dalam paket pembeliannya itu gue dapet satu stang yang high ya, tipe yang high. Ini lebar banget. Terus ini kalian bisa lihat mereknya ProTaper. Ini stikernya agak besar, kurang tahu ini karena ini KW ya, bukan original. Terus kita lihat, kita dapatnya lagi si apa mereka bilang ini stabilizer. Terus sama risernya dan juga ini handguard yang tadi. Oke guys, jadi setelah kalian nonton unboxingnya, ini adalah tampilan kalau setelah dipasang ya di CB 150R yang lama. Dan ini kalian udah lihat tadi gue dapetnya ini sih sama apa namanya, handguard sama plastik pelindungnya ini. Terus apa juga risernya, udah pasti riser sama stangnya. Ini stang gue ambil yang ProTaper KW juga yang tipe high. Ini harganya kurang lebih di Shopee kemarin segini 500-an. Terus ini setelah gue pasang tampilannya agak tinggi dibanding sebelumnya. Dan by the way ini gue nggak potong kiri kanannya, nggak sama kayak sebelumnya, gue potong 33 cm bagian kiri kanan. Dan satu lagi sini ada stabilizer buat apa ya, katanya mereka itu buat ini sih, buat stabilizer aja. Tapi gua cabut si pelindungnya, si cover yang tulisan ProTaper karena terlalu menghalangi speedometer dan juga nggak terlalu estetik. Langsung kita tes saja ya. Oke, jadi ini sebenarnya sama aja sama stang gua yang sebelumnya, ProTaper juga, sama-sama tipe yang high. Tapi ini gua bikin di bagian ujung-ujungnya, bagian kiri kanannya itu nggak dipotong 33 cm. Jadi ini full ukuran dari stang flat barnya. Gua juga nggak perhatiin ini dari ujung ke ujung ini berapa panjangnya, tapi kurang lebih seginilah. Kalau kalian lihat itu sebenarnya nggak terlalu apa ya, lebar banget dan nggak terlalu nyusahin saat kita berkendara. Dan apa lagi, kalau kalian lihat di sini jadi tampilannya ini ya, lebih full, lebih kekar. Kalau dilihat dari depan juga masih enak karena ini gua setting dan gua atur sedemikian rupa biar masih enak dipakai dan juga dipandang. Terus apa lagi? Untuk posisi ini ya, duduk sama apa ya, saat berkendara lebih enak ketimbang yang sebelumnya saat gua potong yang kiri kanan 3 cm ataupun pakai stang bawaan dari CCB. Menurut gua ini lebih enak karena lebih tegak. Dan buat gua saat jalan jauh, contoh gua dari Manado ke Bagu atau sebaliknya, itu perjalanan kurang lebih 3 jam. Gua nggak merasa apa ya, nggak merasa pegal apalagi di bagian tangan ketimbang yang sebelumnya gua potong yang 33 cm itu ataupun gua pakai stang bawaan. Karena kemarin tuh masih berasa sakit di bagian ini, apa namanya, di atas siku ini. Nah, ini masih terasa sakit. Kalau dulu
tapi sekarang karena udah lebih lebar dan lebih tinggi juga, nggak berasa sakitnya. Bukan nggak berasa sih, lebih ke nggak ada ketimbang yang dulu. Terus cara pegang stangnya juga lebih enak karena lebih lebar kan ketimbang yang sebelumnya agak lebih ke dalam. Dan ini gua ganti, alasan yang paling utama gua ganti adalah kalau misalnya gua pakai ini aksesoris yang lain itu bisa muat semuanya, ketimbang yang kemarin gua potong jadi kemakan nggak tuh, kemakan 3 cm, jadi susah buat setting yang lain dan curi ya. Dan apa lagi ya, jadi ini kalau misalnya kalian lihat gua pakai ini, gue udah ganti spion, si starter kiri kanan, terus apa lagi, master handling, rem sama master kopling, rem sama master kopling itu sudah gue ganti, jadi bisa pas ukurannya dan juga nggak ganggu. Terus ini ada saklar-saklaran, jadi itu muat semua, kayak seperti yang sebelumnya itu memang cuma bawaan aja, itu harus apa ya, mepet-mepetan gitu. Terus apa ya, ini saran kalau buat teman-teman nanti kalau misalnya udah ganti ke ini stang fat bar. Jadi ini gua di bagian gas, kabel gas sama kabel kopling ini udah ganti. Jadi yang kabel kopling gua pakai yang tipe racing dari KTC yang gas spontan, itu kan ukurannya lebih panjang. Jadi ini gua pakai, tapi gua pakai kabelnya cuma satu. Jadi ini cuma pakai salah satu, jadi satunya itu nganggur. Nah itu solusinya karena kalau kita pakai stang fat bar itu posisi kabel gasnya itu nanti ketarik kalau masih pakai bawaan yang standar. Jadi buat kita berkendara juga nggak nyaman. Terus kalau kabel kopling sama juga, ini gue pakai dari, kalau nggak salah ya, dari Honda juga, apa ya, kalau GTR apa namanya, pokoknya ini gue taruh nanti di samping sini. Jadi gue pakai bawaan Honda juga, tapi bukan CCB, karena kalau masih pakai bawaan standar itu ketarik juga, karena posisinya kan lebih lebar kan dibanding stang yang sebelumnya. Terus apalagi ya, kalau untuk perkabelan yang lain kayaknya masih bisa, tapi ini karena gue udah ganti, jadi bisa kalian lihat ini cocok semua, pas. Cuma itu aja sih sebenarnya kalau misalnya kalian mau pasang si stang fat bar ini ke motor kalian. Nah, kurang lebih segitulah saya kalau kalian pasang. Dan satu juga kalau misalnya kalian pasang tuh ke tempat yang memang udah mahir ya, karena stang beginian itu masalahnya itu di bagian kabel-kabelnya. Kalau soal masangnya itu gampang, tapi kabel-kabelnya itu yang ribet, karena kalian masih mesti karena kalian harus ngukur si apa namanya ini, saklar-saklarnya ini, dan terus dibor, terus dipasang. Gua juga nggak tahu, cuma ya segitulah, kurang lebih ngeribetin nih kalau ngeribetin sih kalau kalian pasang sendiri juga. Mending kalian ke bengkel yang udah mahir. Ya mungkin apa ya, cukup sekian dulu video kali ini, nggak terlalu panjang juga, karena kalau kalian penasaran juga sebenarnya ada di video-video sebelumnya, sama juga sih sebenarnya pembahasannya nggak terlalu jauh, cuma gitu aja kita bahas tentang, nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu sulit juga, hanya harus menyesuaikan sama kabel gas sama kabel kopling juga. Oke, mungkin cukup segitu dulu video kali ini. Gue mau pulang lagi, ini udah muter-muter. Jadi misalnya kalau teman-teman ada pertanyaan juga, silahkan tanya di kolom komentar, nanti gue jawab. Atau misalnya gue terlalu panjang jawabnya, nanti gue jawab di video selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa di like, dan terus di share dan di subscribe biar kalian tahu video-video apa selanjutnya. Dan apa ya, cukup sekian, dan see you in the next video. Bye.